Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Yulina Firdani, SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 2501311726112. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan modul pembelajaran problem-based learning. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Silahkan kepada Mas David untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan surat-surat pendek. Silakan Mas David dipimpin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Wa tarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya. Jadi salah satu manfaat dari membaca pembiasaan surat-surat pendek, doa sebelum belajar, itu apa Bu? Manfaatnya salah satunya adalah agar kita ilmu yang kita pelajari itu masuk di mana? Masuk dalam hati, pikiran dan otak kita ya. Selanjutnya Bu Guru mau absen ya. Bu Guru mau absen kelas 4 hari ini ya.
Muhammad Ali Imran, Nawal Azza Kamila, Naufal Aziz, Salsabila, Sania, Widat, Rizky, David, Ahmad Syafiq, Zahratul Amalia. Berarti hari ini hadir semua ya. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya ya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru mau membuat kesepakatan kelas. Apa Bu kesepakatannya? Jadi ketika nanti kok Bu Guru menerangkan kok ada yang rame sendiri, apa Bu nanti konsekuensinya? Nanti tak suruh menerangkan ke depan menggantikan Bu Firda ya, paham ya? Terus masih ingat enggak pelajaran kemarin? Apa? Indahnya saling menghargai dan menghormati Jadi keberagaman itu termasuk adalah sunnatullah ya. Makanya lalu bagaimana sih Bu ketika kita menghadapi kok keberagaman, apa perbedaan, kita harus saling menghargai dan menghormati. Sedangkan kita mau bahas apa Bu hari ini? Menyambut usia balik ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita apa Bu? Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air, mari kita bersama-sama untuk berdiri semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah? Silakan duduk kembali. Hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Kok sepertinya masih lemes? Coba tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini semangat ya. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa Bu? Melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan makna usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Lalu apalagi? Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan atau menghubungkan dengan perubahan fisik psikologi yang terjadi pada masa pubertas ya. Coba kalian amati sekarang. Coba, apa sih menurut kalian ini gambar apa ini? Coba. Ini adalah siklus kehidupan manusia ya. Mulai dari sejak apa ini? Bayi, terus balita, terus beranjak apa itu? Dewasa sampai lansia lah. Ini kalian termasuk di usia yang berapa ini?
Di fase berapa? Yang kedua atau ketiga? Ketiga apa keempat? Peralihan 3 ke 4. Jadi peralihan maka anak-anak menuju remaja ya. Lalu pernah enggak kalian itu mendengar kata mimpi basah atau ihtilam? Pernah enggak? Apa Noval? Ayo yang lain mungkin tahu. Apa David? Keluar air mani. Air mani ku beda enggak sama air kencing? Beda ya. Jadi kalau kalian itu jadi yang laki-laki ya, ini keluar air mani itu mengalami mimpi basah itu beda dengan ngompol. Maksudnya apa Bu? Jadi bangun tidur kok di celana dalam kalian itu kok basah, tapi kok enggak, itu bukan air kencing, sedikit lengket. Itu bagi laki-laki berarti kalian itu mengalami mimpi basah ya. Kalau perempuan Bu, apa? Mengalami haid. Haid itu apa? Ada yang tahu? Salsa? Saya Bu. Iya, apa Sa? Keluar darah dengan keadaan normal. Iya betul ya. Kalau perempuan dikatakan sudah matang organ reproduksinya itu ya, mengalami peluruan darah. Jadi perempuan itu punya sel indung telur, ketika tidak dibuahi itu akan meluruh darahnya ya. Terjadilah menstruasi. Terus pernah enggak kalian itu melihat dulu yang sepatunya masih bayi kecil sekarang kok jadi besar, itu bagaimana Bu? Lah, mengalami berarti manusia kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Karena materi kita adalah menyambut usia balik. Secara bahasa balik itu apa Bu artinya? Sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kondisi ketika seorang anak mencapai kedewasaan fisik dan mental sehingga sudah wajib melaksanakan ajaran-ajarannya Islam ya. Apa saja Bu? Nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya ada tanda-tanda balik dalam perspektif atau sudut pandang ilmu fikih dan ilmu biologi. Ilmu fikih itu ilmu apa sih Bu? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Kalau ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Lalu ada tanda-tanda, pasti ada tandanya dikatakan balik dalam perspektif atau sudut pandang ilmu fikih. Yang pertama bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah atau ihtilam ya. Apa Bu mimpi basah itu? Mimpi yang menyebabkan keluar cairan ya. Tadi bangun tidur kok basah celana dalamnya, tapi bukan pipis ya, sedikit saja, sedikit lengket. Terus biasanya terjadi ketika usia berapa? 9 tahun bagi anak laki-laki. Kalau bagi anak perempuan Bu apa? Mengalami haid atau menstruasi itu apa? Keluarnya darah dari rahimnya seorang wanita secara normal. Tidak bisa dipastikan waktunya biasanya, tapi umumnya itu 1 bulan 1 kali. Terus selama haid itu tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu ya, karena menanggung hadas besar. Beda kalau hadas kecil, cara menyucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar harus mandi wajib. Terus usianya Bu, ketika sudah usianya 15 tahun dihitung berdasarkan kalender Hijriyah ya. Masuk usia balik meskipun tidak mengalami tanda-tanda balik. Maksudnya bagaimana Bu?
Jadi ketika kalian kok usianya sudah 15 tahun, tapi kok belum ada tanda-tandanya piye Bu, belum mengalami menstruasi bagi perempuan, yang laki-laki belum keluar air mani atau ihtilam ya, itu tetap dikatakan sudah balik karena sudah mencapai usia 15 tahun. Lalu ada tanda-tanda balik dari ilmu biologi dalam sudut pandang atau perspektif ilmu biologi bagi anak laki-laki. Apa Bu tanda-tandanya dikatakan sudah balik? Tumbuhnya bulu kumis ya, jenggot ya, terus sekitar alat kelamin dan ketiak itu tumbuh apa? Bulu halus, terus tumbuhnya jakun ya, benjolan yang ada di leher itu loh laki-laki ya. Terus suaranya juga lebih berat, lebih apa? Lebih besar dan berat suaranya ya untuk laki-laki. Lalu untuk perempuan Bu, tanda-tandanya apa? Pinggul dan payudaranya mulai membesar, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Mengalami menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Itu dalam perspektif ilmu biologi, tanda-tandanya balik. Terus, kewajiban apa sih Bu ketika kita sudah masuk usia balik ya? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian dikatakan sudah mukallaf. Mukallaf itu bagaimana Bu? Orang yang sudah wajib melakukan apa? Kewajiban yang ada di dalam ajaran agama Islam, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Mukallaf artinya orang yang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Apa saja Bu? Sholat fardu. Apa saja sholat fardu itu? Ada 5 waktu ya. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu hukumnya wajib ya. Ketika kalian usia balik itu harus dikerja. Kalau ditinggalkan bagaimana Bu? Mendapatkan dosa. Terus menutup aurat. Loh, harus ditutup. Laki-laki Bu, batasan auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Mabaina surrok warrukbah, antara pusar dan lutut. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan itu auratnya perempuan. Selanjutnya mencari ilmu itu wajib ya. Selanjutnya ayo kita menyanyikan lagu ya. Usia balik pakai nada dudi-dudidam. Ayo. Dimulai dari sekarang. Dudi-dudidam dam, dudi-dudidam, dudi-dudidam dam, dudi-dudidam, dudi-dudidam dam, dudi-dudidam. Dudi-dudidam dam, dudi-dudidam. Balik artinya apa? Sampai masuk usia dewasa. Oke. Tanda laki-laki sudah mimpi basah. Tanda perempuan keluar darah haid. Ada 3 tandanya. Apa? 15 usianya. Oh ya, kalau kamu balik, maka kamu harus melakukan yang wajib. Sholat fardu, juga jaga Allah, saum wajib, juga tutup aurat. Pahala dan dosa ditanggung sendiri. Tanggung sendiri. Oh ya, sudah.
Terima kasih. Selanjutnya, Bu Fida mau membuat kelompok ya. Ini sintak keduanya. Bu Fida mau membuat kelompok 3 kelompok. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan ya. Mengerjakan LKPD-nya nanti dipotongi. Silakan dikeluarkan ya alat tulisnya. Dipotongnya. Udah berapa tadi? Ya. Dipotong, ditempel, terus ditulis dulu ya. Ada 5 lembar. Jadi ketika diskusi berlangsung, kalian harus, semua anggota harus berperan aktif. Harus aktif ya. Harus aktif dalam apa? Berdiskusi. Harus aktif berdiskusi, teliti, dan bekerja sama. Sudah. Silahkan dipresentasikan yang sudah selesai. Oke, untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Aisyah. Kami dari Dipegang, kelompok 2. Coba yang lain diperhatikan ya ketika temannya mempresentasikan atau apa? Menyampaikan hasil dari diskusi kami. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih anak perempuan mengalami menstruasi. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih anak laki-laki mengalami mimpi basah. Kewajiban setelah usia balik: sholat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu.
Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi perempuan. Pinggul dan payudara membesar. Tumbuh bulu di area kemaluan. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi laki-laki. Tumbuh jagung, tumbuh jenggot, suara menjadi besar. Tumbuh bulu di area kemaluan. Sudah? Dari kelompok yang lain silahkan ditanggapi untuk kelompok 2. Bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi laki-laki. Silakan kelompok 2. Tumbuh jagung, tumbuh jenggot, suara menjadi berat, tumbuh bulu di area kemaluan. Sudah bagus. Nah, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi perempuan. Mengalami menstruasi, tumbuh rambut di area tertentu. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu bikin anak laki-laki. Mimpi besar, tumbuh jagung, tumbuh kumis, tumbuh rambut di area tertentu. Kewajiban setelah usia balik. Sholat fardu, mencari ilmu, menutup aurat. Tanda-tanda balik dalam perempuan ilmu, pandangan ilmu biologi, mimpi besar, suara menjadi berat, tumbuh jenggot. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu bikin anak perempuan. Menstruasi, payudara dan ibu membesar. Sudah, untuk kelompok lain silahkan ditanggapi untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 memberikan tanggapan. Tanda-tanda balik menurut ilmu bagi perempuan. Silahkan. Kelompok 1. Menstruasi, payudara dan ibu membesar. Oke, sudah bagus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kewajiban setelah usia balik, sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi laki-laki. Tumbuh jagung, mimpi besar, berkumis atau berjenggot. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Berumur 9 tahun. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih anak perempuan. Haid atau menstruasi, tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Pinggul dan payudara membesar. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi perempuan. Menstruasi, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pinggul dan payudara membesar.
Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditanggapi untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Sebutkan kewajiban setelah usia balik. Sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Selanjutnya, Bu Guru mau kasih itu soal penilaian sumatif. Silakan dikerjakan. Sudah, silahkan dikumpulkan soal asesmen sumatifnya. Silakan. Sudah ya? Refleksi hari ini, menurut kalian pembelajaran kali ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya? Lalu ada kesulitan enggak dalam memahami materinya? Tidak ya? Sudahkah siap kalian untuk apa? Menjelaskan ke teman kalian bahwa usia balik batasannya sampai usia berapa? Apa kewajiban apa yang harus dikerjakan ketika apa mencapai usia balik? Tanda-tandanya sudahkah siap kalian? Sudah ya? Tidak ada kesulitan? Terima kasih ya. Selanjutnya kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah balik adalah masa seorang anak ya dikenai kewajiban. Jadi ya tanda baliknya ketika sudah berumur 15 tahun. Kalau laki-laki mengalami mimpi atau ihtilam, bagi perempuan mengalami menstruasi. Terus balik itu membawa tanggung jawab ya dan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar ya. Tadi kewajibannya apa saja Bu yang harus dikerjakan ketika sudah usia balik? Sholat fardu, menutup aurat dan menuntut ilmu. Jadi ini ya kesimpulannya materi kita hari ini. Terus besok materinya apa Bu? Materi selanjutnya kita adalah apa? Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Silakan dipelajari. Itu materi minggu depan. Sudah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Dafiq untuk memimpin doa selesai belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pesan moral hari ini apa Bu? Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhofatu minal iman. Apa Bu kaitannya dengan usia balik? Karena Allah mencintai, menyayangi orang yang bersuci, orang yang suci, yang bersih, yang indah ya. Makanya ketika usia balik tadi ada tandanya apa Bu? Mengalami mimpi basah, haid atau menstruasi itu dalam keadaan
kotor atau berhadas besar, kita disuruh untuk selalu bersuci ya. Dengan cara mandi besar ya. Sudah. Kurang lebihnya minta maaf Bu Firda. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.